Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Jarod selaku dosen pembimbing mata kuliah perpajakan dan juga yang kami hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Zamrotul Fuadiyah dengan NIM 710142136, 2. Hesti Mujirahayu 710142153, 3. Bella Nurul Ismi dengan NIM 71014211281, 4. Andreas Dewa Kristandi dengan NIM 71014211300, lalu yang terakhir Nanda Suci Mutmainah dengan NIM 71014211365. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Minggu lalu, di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lanjut. Untuk kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ketentuan umum PPh pasal 21 pegawai tetap dan tarif pajak PPh pasal 21. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Menurut Peraturan Ditjen Pajak Nomor 16/PJ/2016, PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 21. Yang selanjutnya adalah wajib pajak atau subjek pajak. Wajib pajak meliputi yang pertama adalah pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti konsultan, pengacara, dokter, arsitek, pemain musik, olahragawan, peneliti, agen iklan, distributor MLM, dan sebagainya. Yang keempat adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di dalam perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai, dan yang keenam adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan maupun pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 antara lain: yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 3.
Penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang telah dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir, ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada objek PPh pasal 21 yang dikecualikan. 1. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi jiwa, asuransi beasiswa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya oleh wajib pajak. 3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh pribadi berasal dari badan atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir ada beasiswa pendidikan dalam negeri ataupun luar negeri dari pemberi beasiswa. Tarif PPh 21. Tarif PPh 21 untuk wajib pajak pribadi dalam negeri telah mengalami perubahan menjadi 5 lapis yang berlaku sejak masa pajak tahun 2022. Berdasarkan pasal 17 UU HPP nomor 7 tahun 2021, perhitungan tarif pajak wajib pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, mendapatkan tarif pajak 5%. Untuk penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta, mendapatkan tarif pajak 15%. Untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, mendapatkan tarif pajak 25%. Untuk penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar, mendapatkan tarif pajak 30%. Dan yang terakhir, untuk penghasilan di atas 5 miliar, mendapatkan tarif pajak 35%. Pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh 1. Pemberi kerja. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun.
Dana pensiun adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang membayar a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya. B. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. C. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 5. Penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Penghasilan tidak kena pajak. Pengertian penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak, orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Pasal 25, 29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Pengguna PTKP. PTKP digunakan oleh wajib pajak orang pribadi. 1. Penghasilan tidak kena pajak digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. 2. Penghasilan tidak kena pajak digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai tetap maupun tidak tetap yang dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan, perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Besaran penghasilan tidak kena pajak. Besarnya PTKP untuk tahun pajak 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk tahun pajak 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016 sebagai berikut. 1. 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami bagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. PTKP ini mulai berlaku mulai masa Januari tahun pajak
2016 bagi wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh pasal 21 dan PPh orang pribadi. Penerapan PTKP dalam perhitungan PPh pasal 21 dan PPh orang pribadi tahun pajak 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Penerapan ketentuan tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Contoh penerapan PTKP. 1. Penerapan PTKP pada awal tahun. PTKP Tuan Aditya tahun 2020 adalah dengan status kawin anak 1. Tanggal 1 Februari tahun 2021 istri Tuan Aditya melahirkan anak laki-laki sehingga Tuan Aditya mulai 1 Februari 2021 memiliki 2 anak. PTKP Tuan Aditya tahun pajak 2021 adalah tetap status kawin anak 1. PTKP kawin anak 1 adalah sebesar Rp54 juta tambah Rp4.500.000 tambah Rp4.500.000 sama dengan Rp63 juta. 2. PTKP tidak kawin tetapi orang tua ikut menjadi tanggungan. Sulistyo Adi Nugroho adalah wajib pajak yang telah memiliki NPWP sejak tahun 2020 dan dalam tahun 2021 masih belum menikah. Sejak akhir tahun 2020 telah menanggung kehidupan kedua orang tuanya yang sudah tidak memiliki penghasilan. PTKP Sulistyo Adi Nugroho adalah dengan status tidak kawin dengan 2 tanggungan atau TK2 yaitu sebesar Rp54 juta tambah Rp4.500.000 tambah Rp4.500.000 sama dengan Rp63 juta. Penerapan PTKP tahun pajak 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016 untuk tahun ini. Komponen-komponen perhitungan PPh pasal 21. 1. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor PPh pasal 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah penghasilan rutin, gaji pokok, tunjangan. 2. Penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seseorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya seperti bonus, tunjangan hari raya, upah lembur. 3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. 4. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. 5. Jaminan kematian atau JK. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. 6. Jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan berlaku sejak Juli 2015. Jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. 7. Tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambahan penghasilan bruto. 8. Tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS atau JKK, JK, JP, JKES secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambahan penghasilan bruto. 9. Pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya adalah
biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan oleh karyawan, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, jaminan kesehatan. Baik, terima kasih atas semuanya. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.